Majelis Jemaat GPIB Bukit Zaitun Makassar mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu keempat sesudah Paskah. Plan firman dalam ibadah ini adalah Pendeta I. Nyoman Murah. Kiranya ibadah kita berkenan bagi Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya. Saudara-saudara, memiliki sikap hidup yang rendah hati bukanlah hal yang mudah. Mengapa demikian? Karena syarat untuk rendah hati adalah lebih mengutamakan kepentingan orang lain. Mari siapkan hati beribadah dan memuliakan nama Tuhan. Umat Tuhan diundang berdiri, menghadap Tuhan dengan pujian. Bersorak bagi Tuhan wahai umat-Nya, hendaklah orang jujur puji nama-Nya. Mainkanlah kecapi dan tabuhlah rebana, bermazmur bagi Tuhan dan bersyukurlah. Nyanyikan lagu baru bagi Tuhanmu, nyaringkan suaramu dan bersoraklah, sebab Tuhan berfirman dan semuanya ada, segala isi bumi diciptakannya. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tindakan keadilan disukainya, dan bumi dipenuhi oleh kasih-Nya. Dengan kuasa firman langit pun dijadikan, tentara pun tercipta oleh nafas-Nya. Dengan rasa sesal dan malu, serta dengan rendah hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Bapa Maha Kasih, saat ini kami datang di hadapan-Mu dengan segala dosa dan kesalahan yang kami lakukan. Pikiran dan ucapan kami acap kali merugikan orang lain. Dengan kata-kata kasar yang keluar dari mulut kami, sehingga anggota keluarga merasa tersakiti. Terhadap keberhasilan orang lain kami iri hati. Ya Bapa, tolonglah kami dan dengarlah doa permohonan umat-Mu. Amin. Kepada setiap orang yang telah menyesal dan mengaku dosa serta bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan. Demikian, marilah baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Yesaya 1 ayat 18. Saudara-saudara,
Setelah kita mendengar berita anugerah, mari kita memasuki perintah hidup baru. Bagi kita yang telah menerima pengampunan dari Allah, sekarang dengarlah perintah hidup baru menurut Galatia 6 ayat 1-6, demikian. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggung jawabnya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Demikian perintah hidup baru, jemaat sekalian. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Muliakan Tuhan Allah. Muliakan Tuhan Allah, muliakan Tuhan Allah, muliakan pimpinannya dalam kasih sayangnya. Jemaat sekalian, sekarang mari kita persiapkan hati dan iman kita. Kita akan membaca firman Tuhan. Kita mohon tuntunan Roh Kudus sebelum kita membaca firman-Nya. Mari kita berdoa. Ya Allah yang ada di sorga, namun juga Allah yang hadir dalam sejarah dunia, bahkan dalam kehidupan dan pelayanan kami. Kami bersyukur saat ini dalam ibadah yang kudus, kami boleh lagi membaca firman-Mu. Firman-Mu tidak pernah berubah. Firman-Mu selalu bermakna dan relevan bagi kami dalam segala perubahan. Sebab itu kami akan membaca firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu menyertai dan memberi kami inspirasi, supaya firman-Mu sungguh-sungguh menjadi firman yang hidup. Kami boleh menghayati. Beri kami hikmat dan kekuatan untuk melakukan firman-Mu, supaya kami boleh mengambil keputusan yang tepat tentang hidup, kerja, dan pelayanan kami. Ya Allah, berfirmanlah, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar dan menyambutnya. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang kekal, kami berdoa dengan sungguh hati kami. Amin. Menyambut pembacaan Alkitab, umat diundang berdiri. Bacaan Alkitab hari ini
dari kitab 1 Korintus pasal 4 ayat 6 sampai 13 yang menyatakan, Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos karena kamu, supaya dari teladan kami, kamu belajar apakah artinya ungkapan, jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri, dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting dan apakah yang engkau punyai, yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri, seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya, tanpa kami kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja karena kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami, para rasul, tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sidang jemaat sekalian, ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara sekalian yang seiman di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita saat ini sebagaimana dalam SGDK atau SBU, melayani dengan kerendahan hati dan penuh ucapan syukur. Atau bisa juga rendah hati dalam kehidupan, rendah hati dalam pekerjaan, dan rendah hati dalam pelayanan. Tema ini memang selalu menarik dan selalu up to date, tetapi saat bersamaan juga cukup menantang. Dan tema tadi merupakan antitesis atau antiklimaks dari bacaan tadi. Karena sepanjang dalam bacaan tadi kita tidak ketemu dengan ungkapan kerendahan hati, tapi ada tersirat, bahkan what is the message behind, itu adalah kerendahan hati. Kita baca pada ayat 6b. Supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Kata kunci dalam bacaan tadi adalah menyombongkan diri. Sebelum kita mencermati apa maksud Rasul Paulus dengan ungkapan tadi, saya sedikit dulu memberi ulasan tentang kesombongan. Kesombongan atau keangkuhan
merupakan fenomena sosial atau bisa juga penyakit sosial yang bisa menjadi virus yang sangat membahayakan. Mungkin seperti virus corona saat ini yang bisa menjangkiti semua manusia secara am dan universal. Secara am artinya dalam sepanjang sejarah fenomena kesombongan itu selalu ada dan menjangkiti banyak orang. Dan kalau secara universal bisa menjangkiti siapa saja, apapun suku bangsanya, apapun latar belakangnya, keyakinan, dan status sosialnya. Entah dia sebagai pribadi, sebagai keluarga, bahkan sebagai kelompok. Pertanyaannya jemaat sekalian adalah, mengapa orang bisa menjadi sombong? Ada dua indikasi. Yang pertama, memang ada orang yang terjangkit kesombongan karena karakternya memang demikian. Turun-temurun sudah demikian. Dan ini susah dirubah. Yang kedua, sikap sombong itu bisa terjangkit akibat perkembangan-perkembangan dalam kehidupan ini. Mungkin karena kepintaran, kesuksesan, kekayaan, kemapanan, kekuasaan, kehebatan. Dan itu juga tergambar dalam bacaan tadi. Sebab itu ada dua kategori atau beberapa kategori tentang kesombongan. Kesombongan sosial, kaya, hebat, sukses, bangsawan. Kesombongan intelektual karena merasa diri pinter. Kemudian ada juga kesombongan rasial, uber alles, dan itu terus-menerus terjadi dalam sejarah dunia dan menimbulkan banyak persoalan dan masalah. Kemudian dalam komunitas agama, juga dalam gereja, ada kesombongan rohani, yang sebenarnya kalau membanggakan iman itu bagus, tetapi kalau sudah membanggakan iman lalu merendahkan orang lain, itu menjadi persoalan. Dan itu juga tergambar dalam bacaan tadi. Dalam penampakan, Ibu Bapak jemaat sekalian, kesombongan itu bisa muncul secara vulgar, artinya tidak tahu malu. Tetapi ada juga yang menyembunyikan keangkuhan atau kesombongannya. Kesombongan terselubung. Atau ada juga orang-orang yang tidak menyadari bahwa dia itu sombong. Ingat apa yang dikatakan tadi, kemapanan, kesuksesan, kepintaran bisa membuat orang menjadi bangga dan merendahkan orang lain. Juga menganggap diri paling hebat. Di sini ada perasaan superioritas dan menganggap orang lain itu inferioritas. Nah, ini yang banyak terjadi dan juga banyak menimbulkan masalah. Ada orang sombong tidak sadar, gitu ya. Dengan pura-pura merendahkan diri, tetapi sebenarnya di balik itu dia menyombongkan dirinya. Ini disebut, orang sering sebut, merendahkan diri di atas gunung. Sama aja kan. Jadi ingat Ibu Bapak Saudara-saudara, pintar itu penting. Berhasil itu penting. Hidup cukup itu penting dan itu dicari semua orang. Bangga atau pride
Tidak salah membanggakan diri. Tapi semuanya itu harus ditempatkan sebagai ucapan syukur dan menjadi berkat bagi semua orang lain. Bukan membuat masalah. Atau bukan juga memecah belah, menimbulkan perselisihan dan juga keadaan yang kaos. Dan itu juga tergambar dalam bacaan tadi. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, sekarang mari kita perhatikan bacaan tadi. Ada beberapa hal yang menyebabkan jemaat di Korintus menjadi sombong. Saya mencatat ada beberapa hal. Yang pertama, latar belakang sosial, budaya, dan juga keagamaan. Yunani pada waktu itu terkenal karena kemajuan ilmu pengetahuan dan filsafat. Yunani memang pernah menjajah seluruh kawasan di sana, Mesir, Palestina, dan semua kawasan di sana, dan mereka menjajah dengan budaya dan filsafat Helenis atau kita kenal dengan ilmu pengetahuan dan filsafat. Jadi kita ingat sampai sekarang, kalau orang belajar filsafat itu pasti belajar tentang Sokrates, Plato, Stoa, Aristoteles. Itu memang benar itu. Jadi saudara-saudara, ransel yang dipikul oleh jemaat asal Yahudi adalah kebanggaan ilmu pengetahuan dan filsafat. Dan seluruh kawasan pernah dijajah dengan bahasa Yunani dan bahasa Helenis. Perlu kita catat bahwa Perjanjian Lama itu naskah aslinya adalah bahasa Yunani sampai sekarang. Kemudian Perjanjian Baru naskah aslinya itu bahasa Yunani. Kemudian Perjanjian Lama diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani yang disebut Septuaginta. Dan ini warisan dari bagaimana kebanggaan jemaat yang berasal dari orang Yunani. Dan ingat, Korintus terletak di Yunani Makedonia dulu. Kemudian jemaat Korintus majemuk. Mungkin ada orang Yahudi juga di sana. Waktu itu memang orang Yahudi itu tersebar dan terpencar kemana-mana. Dan jemaat asal orang Yahudi, ranselnya di belakang itu adalah apa? Kebanggaan rasial. Saya adalah suku yang unggul di dunia ini. Seperti pernah saya katakan di Uber Alas, di atas segala-galanya. Kemudian kami adalah umat pilihan. Yang kamu itu bangsa kelas 2. Nah, ini ketemu di jemaat Korintus, dua kelompok ini masing-masing saling membanggakan diri, dan ini mempertajam kesombongan orang-orang Yunani. Juga mungkin ada orang-orang Romawi di tengah-tengah jemaat Korintus yang kepadanya Paulus menulis surat. Dan orang Romawi menjajah seluruh kawasan waktu itu. Jadi mereka punya kesombongan sosial politik. Jadi ada 3 suku ini yang mempunyai ransel kesombongan yang berbeda-beda. Dan ini mempertajam, dan ini yang memicu kesombongan jemaat Korintus itu lebih tajam lagi. Kemudian yang berikut, dari segi ekonomi, ini juga tadi kita baca dalam bacaan tadi kan, kamu kaya, begitu ya.
kamu menjadi raja dan sebagainya. Itu ada kaitannya dengan ini. Kita ingat bahwa jemaat Korintus adalah jemaat dari segi sosial ekonomi mereka itu menengah ke atas. Pada umumnya mereka maju dalam soal menata kehidupan ekonomi. Jadi mereka itu dari segi kehidupan mereka berhasil, dan ini yang menyebabkan juga menjadi stimulus, menjadi pemicu di mana mereka membanggakan diri. Itu jadi semua ketiga hal inilah yang menjadi stimulus atau pemicu jemaat itu menjadi sombong, entah disadari, entah tidak disadari. Nah sekarang jemaat sekalian, mari kita perhatikan secara khusus bacaan tadi, kesombongan apa yang ada di kalangan jemaat Korintus, dan kita bisa bercermin jangan-jangan fenomena tersebut masih ada di kalangan orang-orang Kristen, bahkan jemaat kita. Lalu kita akan hayati nanti sikap hidup bagaimana hendaknya kita tempuh menghadapi fenomena seperti itu. Mari kita ulang baca ayat 6. Coba perhatikan. Jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Kalau saya baca di terjemahan bahasa Inggris, di sini, so that you may learn from us ini the meaning of the sayings. Do not go beyond what is written. Then you will not take pride in one man over against another. Nah, catatan di sini, Ibu Bapak dan saudara-saudara sekalian, menyombongkan di sini, kalau saya cek di bahasa asli, itu fusiosis, fusio, kata kerjanya, kesombongan itu fusiosis. Artinya apa? Artinya take pride atau be puff. Itu. Kalau saya terjemahkan bahasa Indonesia ini bagus. Kalau take pride atau puff up, itu artinya apa? Membusungkan dada. Menggembungkan diri melebihi orang lain. Menghembuskan. Kemudian bisa juga membesar-besarkan dan menggosipkan dengan merendahkan orang lain. Ini yang diungkapkan di balik kata itu. Nah, latar belakangnya tadi adalah bahwa orang-orang Yunani menyombongkan ahli pidato atau orator. Apolos, kalau tadi dibilang dalam ayat 6, kami dan Apolos. Apolos itu adalah seorang penginjil sesudah Paulus. Dia orang Yunani yang ditangkap oleh Roh Kudus. Dan dia ahli pidato. Jadi di sini Apolos yang ahli pidato itu kemudian berkhotbah secara luar biasa. Mungkin masih ingat kita dulu tokoh proklamator kita, Bung Karno itu luar biasa kalau berpidato. Itu memang karismanya itu luar biasa. Nah ini yang dibanggakan oleh jemaat asal Yunani. Nah sebab itu di sini pengaruhnya sangat buruk.
Dan karena konsepsi dan sikap seperti itu, ketika mendengar khotbah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, jemaat itu atau orang-orang Kristen Yunani bertindak seperti dewan juri ketika mendengar khotbah. Mereka menilai khotbah seperti mereka lebih pintar. Dan ini erat kaitannya dengan ayat 1 sampai 5. Kita kalau baca ayat 1 sampai 5 soal menghakimi. Jadi mereka seperti dewan juri. Mereka menilai dan mereka menghakimi orang lain. Nah, ini kesombongan yang betul-betul merendahkan orang lain. Itu dibilang tadi membusungkan dada. Saya hebat. Pemimpin saya hebat. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, hal ini yang muncul di tengah-tengah jemaat sehingga jemaat itu pecah. Coba baca pasal 1 dan pasal 3, jemaat berselisih, ada kelompok-kelompok, ada kelompok Paulus, ada kelompok Kristus, ada kelompok Kefas, ada kelompok Apolos. Dan ini memecah belah jemaat. Nah, ini disebut muncul dalam jemaat fenomena kelompok-kelompok yang saling bersaing secara negatif. Dan ini dalam bahasa Inggris disebut partisanship. Jadi kelompok-kelompok yang partisan itu. Saya harap bahwa fenomena ini tidak ada di kalangan orang-orang Kristen. Tapi kayaknya di kalangan jemaat, mungkin juga dalam jemaat kita, ada fenomena seperti itu yang berlaku seperti dewan juri terhadap khotbah para pelayan. Mengidolakan, memuji pelayan yang satu, dan kemudian menghakimi pelayan yang lain. Oh, khotbahnya begini, begitu, begini. Jadi seperti dewan juri. Fenomen ini seperti begini. Ini kesombongan yang kadang-kadang kita tidak sadari. Saya mengerti bahwa kadang-kadang ada khotbah yang panjang, kesana kemari, barangkali tidak dimengerti. Betul, bisa dimengerti. Tapi kita tidak layak menghakimi seseorang. Amin? Betul kan? Ya, ini yang terjadi sekarang. Jadi fenomena ini ada. Nah, sebab itu kalau kita dengar khotbah, siapapun yang berkhotbah, mesti ada kerenahan hati. Dan ini juga menjadi introspeksi dan evaluasi bagi semua para pelayan, bukan hanya pendeta, tapi juga majelis atau siapa saja. Memang ada juga pelayan-pelayan yang membanggakan dan memuji dirinya, mungkin karena kesuksesannya, karena kehebatannya berkhotbah. Dan kalau dia khotbah, jemaat membludak hadir, dan ini menimbulkan kebanggaan yang kadang-kadang tidak disadari. Kita mengecilkan yang lain, yang mungkin lebih sederhana. Nah, kebanggaan seperti itu kita perlu kritisi diri sendiri masing-masing. Masih saya dengar bahwa kamu anggota jemaat mana? Atau kamu gereja mana? Oh, saya jemaatnya, siapa namanya pengkhotbah yang terkenal itu? Lumaindong. Oh, saya jemaat ini. Oh, saya jemaat ini yang saldonya berapa? Dan sebagainya. Itu kebanggaan yang ini. Yang secara tidak sadar itu kita membuat stigma dengan jemaat yang lain. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, mengapa muncul sikap arogan seperti itu? Maaf kalau saya katakan arogan. Kesombongan terselubung,
atau apa? Nah, jawabannya tersirat di balik kata-kata Paulus tadi, jemaat sekalian. Paulus katakan pada ayat 6, coba kita lihat di situ. Jangan melampaui apa yang tertulis. Ini memang menimbul banyak tafsiran. Apa maksudnya jangan melampaui apa yang tertulis? Do not go beyond what the written. What is written? Sederhananya begini, jemaat sekalian. Kalau dibilang jangan melampaui apa yang tertulis, do not go beyond what is written. Sederhananya begini, jangan melewati inti yang tersirat di balik yang tertulis itu. Jadi di sini pentingnya kalau kita mendengar firman Allah adalah what is the message behind? Apa inti berita? Apa message di balik itu? Itu yang paling penting di sini. Makanya bilang jangan melampaui apa yang tertulis. Apa intinya itu? Apa kesaksiannya? Jadi jangan abaikan inti firman Allah itu yang diberitakan. Mungkin karena lebih tertarik pada cara membawa firman Allah tadi, Apolos berpidato luar biasa. Dia berkhotbah dengan sebagai orator yang ulung sekali, sehingga banyak yang tertarik dengan caranya. Biasa terjadi, saudara-saudara, bahwa orang lebih memperhatikan hal-hal fenomena daripada esensi dari apa yang disampaikan itu. Dan kecenderungan ini, saudara-saudara, sering muncul juga sekarang, bahwa banyak orang lebih tertarik pada hal-hal fenomena, bukan pada esensi saya katakan tadi. Caranya hebat. Kalau ditanya sesudah pulang dari gereja, dari dengar khotbah yang hebat itu. Kalau ditanya, apa sih khotbahnya tadi? Oh, saya enggak tahu. Tapi bagus sekali begitu. Ya, ini. Jadi hanya terbuai dengan kulitnya, dengan apa di luarnya, dengan gayanya, tetapi what is the message behind tidak ditangkap. Nah, ini yang susah. Seringkali gaya mengecoh. Kita tidak bisa menangkap isi. Jadi di sini itulah sebabnya di sini Ibu Bapak, saudara-saudara kalian, kita juga diingatkan bahwa tidak semua pelayan itu sama hebat berorasi, hebat seperti Apolos, atau seperti yang kita tahu Billy Graham, William Carey, Stephen Tong, Lu Maindong, mungkin juga pendeta-pendeta yang ada atau pelayan yang ada, penginjil yang ada, itu luar biasa. Kita menghormati dan kita juga menghargai talenta yang dimiliki. Tetapi yang paling penting di sini adalah ini di sini kerendahan hati kita dituntut. Inti firman Allah itu yang paling penting. Sebab itu tadi janganlah sombong, jangan menyombongkan diri. Apalagi ada kesombongan rohani. Ini. Jadi di sini kita tidak memuji orangnya. Benar kan? Kita tidak memuji tokoh, bukan berarti tidak penting dengan gaya yang bagus, penting sekali. Tetapi ketika kita mendengar firman Tuhan adalah apa? Kita memuji Tuhan, bukan orangnya. Jadi bukan tokohnya. Semua orang mempunyai talenta masing-masing. Tidak semua orang seperti
tadi seperti Apolos. Nah, sebab itu di sini pada ayat 7 sampai 13, Ibu Bapak dan saudara-saudara sekalian, Paulus mengajak kita mengembangkan sikap hidup rendah hati, humility, be humble. Ingat, saya mengutip kata-kata bijak di sini bahwa kerendahan hati adalah fundamen yang kokoh dari semua kebajikan-kebajikan dan nilai-nilai kebaikan. Sedangkan kesombongan membuat seseorang itu menjadi palsu. Sedangkan rendah hati membuat seseorang itu menjadi real, apa adanya di hadapan Allah. Penuh dengan kekurangan tapi juga kelebihan. Nah, jemaat sekalian, belajar dari firman Tuhan tadi, mari dalam pelayanan kehidupan dan pekerjaan kita mengembangkan sikap hidup humility atau rendah hati, terutama dalam keluarga. Tadi kita diingatkan supaya jangan saling menghakimi, saling menghargai, saling menerima dan saling memberi, bukan saling mengungguli satu dengan yang lain. Ini kita lakukan antara suami istri, antara orang tua dan anak-anak. Barangkali orang tua perlu bersyukur kalau ada anak-anak mengkritik orang tuanya. Menerima kritikan anak-anak kita atau siapapun itu adalah tanda dari humility, artinya kerendahan hati. Dalam pelayanan begitu juga. Bahwa dalam kelompok-kelompok tadi ada partisanship. Gejala-gejala itu kita hindari. Persaingan setiap sektor itu tidak apa-apa. Masing-masing sektor bisa membanggakan diri atau tokoh-tokoh tertentu. Tapi semua itu adalah dalam bingkai di mana kita bersama-sama untuk melayani, saling melengkapi. Dan juga dalam hubungan dengan kehidupan bermasyarakat. Sekarang ini kita hidup dalam beberapa bulan ini, mudah-mudahan tidak sampai lewat Juli, dalam kondisi di mana kita menghadapi virus corona yang sangat membahayakan. Dan kita apresiasi pemerintah kita sudah membuat peraturan, ketentuan-ketentuan sistem supaya kita bersama-sama bisa memutus. Di sini diperlukan kerendahan hati dan juga pengorbanan dan kesabaran dan penyangkalan diri. Jangan kita egois, kita hormati semua orang. Nah, mari jemaat sekalian kita mohon tuntunan Roh Kudus supaya dalam kehidupan pelayanan dan pekerjaan kita boleh senantiasa bersyukur kepada Allah karena Tuhan sudah menyertai kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Jemaat sekalian, mari kita merespon firman Tuhan tadi dengan memuji Tuhan dari Gita Bakti 285 sambil kita memberi persembahan syukur masing-masing. Berilah yang terbaik dan Tuhan pasti memberkati kita. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Mendoa
Jemaat sekalian, mari kita menaikkan doa syukur, doa syafaat dan doa persembahan kita. Kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur, kami bersukacita, kami berbahagia untuk mendengar firman-Mu. Kami boleh menghayati, kuatkan kami ya Allah, supaya dengan penuh hikmat kami mengaplikasikan firman-Mu itu dalam seluruh kehidupan kami, sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai jemaat. Ya Allah, firman-Mu mengingatkan kami supaya kami mengembangkan sikap hidup kerendahan hati, menghindari kesombongan dan keangkuhan. Firman-Mu mengingatkan kami bahwa kesombongan dan keangkuhan menimbulkan banyak persoalan dalam hidup ini. Sebab itu kami boleh bercermin pada firman-Mu, pada ajakan Paulus dalam bacaan tadi, supaya kami boleh sabar, kami boleh menghormati satu dengan yang lain, saling menghargai, saling mengakui kelebihan dan kekurangan. Biarlah kami boleh mewujudkan ini pertama-tama dalam keluarga kami masing-masing. Ya Allah, kuatkan kami supaya kami menyatakan sikap kerendahan hati ini dalam ucapan syukur kami. Biarlah kami disadarkan selalu bahwa hidup kami ini, apapun yang kami miliki ini, adalah berkat yang kami terima sebagai anugerah. Ya Allah, kami juga sudah memberi persembahan syukur kami. Kiranya Tuhan berkenan memberkati persembahan syukur ini, supaya boleh menunjang pelayanan, persekutuan dan kesaksian kami sebagai jemaat dan gereja-Mu. Dan berkati apa yang kami masih miliki. Ya Tuhan, secara khusus kami berdoa bagi jemaat GPIB Bukit Zaitun. Kiranya dalam situasi sekarang ini, di mana jemaat-Mu lebih banyak di rumah, ini memberi dampak yang positif, di mana kekeluargaan dan kerukunan semakin dibangun. Biarlah dalam realitas di mana kami bersama sebagai jemaat, sebagai bangsa, menghadapi ancaman virus ini, kami boleh merenung diri, introspeksi diri di hadapan-Mu. Ya Allah, berkati jemaat masing-masing dalam tanggung jawab, dalam tugas panggilan mereka, dalam pelayanan, dalam bentuk khusus sekarang ini. Beri kesehatan dan beri pengharapan kepada seluruh jemaat-Mu. Ya Tuhan, secara khusus kami berdoa bagi jemaat yang sakit di rumah atau di rumah sakit. Tuhan kuatkan dan tolong mereka supaya mereka berada dalam proses pemulihan. Dan selalu kami mendoakan yang berhari ulang tahun, mereka boleh bersukacita dan Tuhan berkati kebahagiaan dan juga Tuhan beri masa depan yang penuh dengan keberkatan.
Berkati orang tua kami, beri mereka pengharapan yang kokoh. Dan berkati juga anak-anak kami, mereka boleh tetap belajar dan mengisi hidup mereka dengan pendidikan dan pengajaran di rumah. Ya Tuhan, kami berdoa secara khusus bagi semua jemaat Bukit Zaitun dimanapun berada. Walaupun dalam situasi ini kami tidak bertemu muka dengan muka, tapi persekutuan kami tetap utuh. Dalam persekutuan iman dan saling mendoakan satu dengan yang lain. Ya Tuhan, kami secara khusus berdoa bagi semua majelis jemaat. Tuhan berkati pelayanan mereka. Tuhan berkati semua program-program pelayanan kami sepanjang tahun pelayanan ini. Khusus Ketua Majelis Jemaat, Ibu KMJ, Ibu IKR, dengan keluarga Tuhan juga sertai dan berkati. Dan semua pendeta jemaat, bahkan pendeta yang mendukung, Tuhan juga berkati. Ya Tuhan, kami berdoa secara khusus bagi bangsa, negara, dan masyarakat kami, yang di dalamnya kami adalah bagian yang tak terpisahkan. Tidak mudah menghadapi situasi seperti saat ini. Biarlah kami dengan latar belakang dan komunitas apapun kami boleh bersama-sama saling menopang untuk saling menghargai dan saling menguatkan satu dengan yang lain. Kami percaya bahwa Engkau tetap bekerja dalam sejarah bangsa kami. Ya Tuhan, inilah doa kami dalam nama Yesus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari perang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan, mari kita berdiri. Pergilah dalam damai sejahtera, lakukanlah firman Tuhan yang telah diberitakan. Kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita melalui Gita Bakti 285. Yang esa, kita bahu membahu melayani terus, kita bahu membahu melayani terus, kita saling membela dalam kasih tulus, biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Angkatlah hati, arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Allah
sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, demikian ibadah kita. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati kita semuanya. Terima kasih.